Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan situs Muara Takus. Bangunan-bangunan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada masa lalu sudah sangat maju. Pada masa pendiriannya, masyarakat memiliki kepercayaan, aturan hidup, dan kerjasama yang baik. Mereka membangun candi secara gotong royong dengan pengetahuan tentang seni bangunan dan agama. Budaya Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak langsung menggantikan budaya asli, tetapi bercampur dan saling melengkapi. Leluhur bangsa Indonesia adalah orang-orang yang cerdas dan terbuka terhadap budaya dari luar. Mereka tidak menolak budaya baru, tetapi memilih dan mengolahnya dengan bijak. Kemampuan ini disebut local genius. Dengan local genius, budaya asli Indonesia tidak hilang meskipun ada pengaruh dari luar. Budaya baru dipadukan dengan budaya yang sudah ada, lalu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sikap inilah yang berperan penting dalam proses masuknya ajaran Hindu-Buddha ke wilayah Nusantara. Dari sini muncul pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya proses masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Nusantara dan siapa saja yang berperan dalam penyebarannya? Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Di sini belajar IPS jadi mudah dan betah. Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha. Untuk memahami bagaimana ajaran Hindu-Buddha dapat masuk dan berkembang di wilayah Nusantara, para ahli sejarah mengemukakan 4 teori utama. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa ajaran Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana, yaitu para pendeta dari India. Mereka datang ke Nusantara atas undangan para raja atau pemimpin setempat untuk memimpin upacara keagamaan. Dari sinilah ajaran Hindu-Buddha mulai dikenal dan berkembang, terutama di lingkungan kerajaan. Kedua, teori Vaishya. Menurut teori ini, ajaran Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Vaishya, yaitu para pedagang dari India. Melalui kegiatan perdagangan dan pergaulan sehari-hari, para pedagang memperkenalkan ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Nusantara, khususnya di daerah pesisir. Yang ketiga, teori Ksatria. Teori Ksatria menjelaskan bahwa ajaran Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Ksatria, yaitu para bangsawan atau prajurit dari India. Mereka datang karena peperangan, perluasan kekuasaan, atau mendirikan kerajaan baru, lalu menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di wilayah yang mereka kuasai. Yang keempat, teori arus balik. Teori arus balik menyatakan bahwa justru orang Nusantara sendiri yang berperan besar dalam penyebaran ajaran Hindu-Buddha. Mereka pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan, kemudian kembali ke Nusantara dan mengajarkannya kepada masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara bersikap aktif, bukan hanya menerima pengaruh dari luar. Keempat teori ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Nusantara terjadi melalui berbagai cara, bukan melalui satu jalur saja. Sebelum kita lanjutkan materinya, jangan lupa subscribe channel Belajar IPS Seru ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video IPS yang seru dan mudah dipahami. Masuknya ajaran Hindu-Buddha kemudian memengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara, mulai dari agama, pemerintahan, sosial, ekonomi, hingga budaya. Pengaruh ini berkembang melalui kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan. Apa saja kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri dan berkembang di Nusantara? Yang pertama, Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, di sekitar Sungai Mahakam. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 prasasti Yupa. Prasasti Yupa ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta,
yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400 Masehi. Salah satu prasasti Yupa menyebutkan bahwa raja yang memerintah adalah Mulawarman. Ia merupakan anak dari Aswawarman dan cucu dari Kudungga. Menurut para ahli, nama Kudungga bukan berasal dari bahasa Sangsekerta, sehingga diduga merupakan nama asli Nusantara. Sementara itu, Aswawarman dikenal sebagai pendiri atau pembentuk keluarga kerajaan yang dikenal Wamsakarta di Kutai. Kedua, Kerajaan Tarumanagara. Sekitar abad ke-5 Masehi, 400-500 Masehi, di Jawa Barat berkembang Kerajaan Tarumanagara. Raja yang terkenal di kerajaan ini adalah Purnawarman. Keberadaan Tarumanagara diketahui dari berbagai prasasti, antara lain Prasasti Ciaruten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Bogor, Tugu, dan Cilincing, Jakarta, serta Prasasti Munjul di Lebak, Banten Selatan. Prasasti-prasasti tersebut ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta dalam bentuk syair. Pada Prasasti Ciaruten terdapat 2 tapak kaki raja yang melambangkan kekuasaan Raja Purnawarman dan disamakan dengan Dewa Wisnu. Sementara itu, Prasasti Kebon Kopi menampilkan tapak kaki gajah yang dipercaya sebagai Airawata, yakni gajah tunggangan Dewa Indra. Yang ketiga, Kedatuan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan besar dengan sistem kedatuan dan dikenal sebagai kerajaan terkuat di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Keberadaan Sriwijaya diketahui dari Prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi yang menceritakan perjalanan suci Dapuntahiang dari Minangkabau dengan membawa pasukan besar. Perjalanan tersebut berhasil menaklukkan beberapa daerah dan membawa kejayaan serta kemakmuran bagi Sriwijaya. Letak pusat kerajaan Sriwijaya di Sumatera belum dapat dipastikan secara pasti. Namun, wilayah kekuasaannya diperkirakan meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga Jawa bagian barat. Sriwijaya memiliki wilayah yang sangat strategis karena menguasai jalur perdagangan di Samudra Hindia dan Selat Malaka, serta didukung oleh armada laut yang kuat. Selain sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya juga terkenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Pendeta Ithing pernah singgah dan tinggal di Sriwijaya untuk belajar serta menerjemahkan kitab suci Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya berperan penting sebagai pusat kegiatan keagamaan dan ilmu pengetahuan Buddha di Asia Tenggara. Yang keempat, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno dikenal melalui prasasti Canggal yang ditemukan di Desa Canggal, Magelang, dan bertahun 732 Masehi. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta, yakni berisi tentang pendirian lingga atau lambang Dewa Siwa oleh Sanjaya, yang menandai berkembangnya agama Hindu Siwa. Di Kerajaan Mataram kuno terdapat 2 wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya yang memeluk ajaran Hindu dan Wangsa Shailendra yang memeluk ajaran Buddha, yang sempat saling memperebutkan kekuasaan. Pada pertengahan abad ke-9, kedua wangsa bersatu melalui pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Bukti persatuan ini adalah Candi Plaosan yang memiliki perpaduan unsur Hindu dan Buddha. Pada tahun 856 Masehi, Balaputra dari Wangsa Shailendra mencoba merebut kekuasaan dari Rakai Pikatan, tetapi gagal dan melarikan diri ke Sriwijaya, lalu menjadi raja di sana. Setelah itu, Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Rakai Kayuwangi yang memerintah pada 856 sampai 886 Masehi dalam kondisi kerajaan yang melemah. Mataram kuno kemudian dipimpin oleh raja-raja berikutnya seperti Rakai Watuhumalang dan Balitung.
Kerajaan ini diperkirakan pindah ke Jawa Timur sekitar tahun 929 Masehi berdasarkan ditemukannya prasasti-prasasti di wilayah tersebut. Kelima, Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari didirikan oleh Ken Arok yang menurut kitab Pararaton dan Negara Kertagama berasal dari rakyat biasa di desa Pangkur. Ia kemudian diangkat anak oleh seorang pendeta dan tinggal di Tumapel yang saat itu dipimpin oleh Tunggul Ametung. Ken Arok menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, lalu kemudian mengambil alih kekuasaan Tumapel dan melepaskan diri dari kerajaan Kediri. Setelah Ken Arok wafat, kekuasaan Singhasari diwarnai perebutan tahta. Anusapati menyingkirkan Ken Arok sebagai balas dendam, lalu digantikan oleh Tohjaya. Selanjutnya, kekuasaan berpindah ke Ranggawuni yang memerintah bersama Mahesa Cempaka. Raja terbesar Singhasari adalah Kertanegara. Ia menjalankan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera untuk menjalin persahabatan dengan Kerajaan Dharmasraya. Namun, pada masa pemerintahannya terjadi konflik dengan Tiongkok dan pemberontakan dari Jayakatwang. Akibat serangan tersebut, Singhasari akhirnya runtuh dan Kertanegara wafat saat upacara keagamaan. Tidak lama kemudian, pasukan Tiongkok menyerang Jayakatwang dengan bantuan Raden Wijaya. Setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan Tiongkok dari Pulau Jawa, yang kemudian menjadi awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang keenam, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Setelah beliau wafat pada tahun 1309, kekuasaan dilanjutkan oleh Jayanegara. Pada masa Jayanegara, Majapahit sering mengalami gangguan dari dalam negeri karena banyak pemberontakan. Jayanegara wafat pada 1328 dan tidak memiliki keturunan. Tahta kemudian diteruskan oleh Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani yang dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapati. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu tekad untuk mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi turun tahta dan digantikan oleh putranya Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaannya sangat luas, hampir meliputi seluruh Nusantara dan sebagian semenanjung Malaya. Kehidupan rakyat berlangsung aman dan makmur. Setelah Gajah Mada wafat pada 1364 dan Hayam Wuruk wafat pada 1389, kekuatan Majapahit mulai melemah. Majapahit kemudian mengalami perpecahan akibat peristiwa Paregreg antara Wikramawardhana dan Brewirabumi. Peristiwa ini menyebabkan banyak daerah melepaskan diri, hingga Majapahit perlahan menuju keruntuhan. Secara umum, peradaban Hindu-Buddha berlangsung selama berabad-abad dan memberi pengaruh besar bagi Indonesia. Peninggalannya antara lain adalah candi, arca, seni pahat dan ukir, serta karya sastra. Relief candi biasanya berisi cerita keagamaan seperti Ramayana dan Panji. Karya sastra ditulis di daun lontar dalam bentuk prosa dan puisi, meskipun banyak yang rusak karena bahannya mudah lapuk. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti penting berkembangnya peradaban dan budaya Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Perkembangan sejarah Indonesia tidak berhenti pada masa Hindu-Buddha. Selanjutnya, Nusantara memasuki babak baru dengan hadirnya Islam yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari agama, perdagangan, pemerintahan, hingga budaya, yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komennya. Bila merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video lainnya.